alat-alat apa saja yang saya gunakan untuk nge-YouTube. Sebelum kita lanjut, dukung kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya agar bisa memberikan konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, dan seperti biasa di channel ini saya membahas tentang berbagai hal, terutama tentang tani dan ternak dan bisnis di baliknya. Tapi kadang-kadang saya membahas teknologi dan gadget juga kok. Nah, kali ini saya akan membahas tentang alat-alat yang saya gunakan untuk nge-YouTube ya. Barangkali teman-teman juga butuh informasi ini, dan saya akan menyampaikan apa saja yang saya gunakan untuk memproduksi video dan diupload ke YouTube ya teman-teman. Alat yang saya gunakan untuk YouTube yang pertama adalah Canon EOS M3. Nah, mirrorless ini sedang digunakan untuk merekam video ini ya. Nah, ini sudah saya beli sejak lama tapi jarang banget saya gunakan. Karena apa? Karena saya lebih utamanya menggunakan handphone teman-teman untuk produksi videonya ya. Handphone yang saya gunakan adalah iPhone 11 ya, dan Samsung S9 Plus teman-teman ya. Nah, terus kenapa sih saya lebih cenderung menggunakan handphone ya dibandingkan dengan kamera ini ya, kamera yang digunakan ini EOS M3. Karena yang pertama emang EOS M3 ini emang udah lawas ya. Jadi dia kemampuannya hanya bisa merekam Full HD 1080 dengan 30 fps. Sedangkan baik iPhone 11 ataupun Samsung S9 Plus ini dia sudah bisa merekam 4K dengan 60 fps teman-teman ya. Itu jadi lumayan jauh juga ya. Kemudian alasan berikutnya adalah karena baterai handphone bisa merekam lebih lama, karena memang kemampuan dari baterainya bisa lebih lama dibandingkan dengan kamera mirrorless. Oke, itu aja dulu. Kemudian apalagi alat yang saya gunakan? Alat yang saya gunakan berikutnya adalah iPad ya. Ini iPad, saya menggunakan iPad Air 2019 ya. Jadi iPad ini saya gunakan untuk editing ya teman-teman. Saya editing di LumaFusion. Nah, dan ini kenapa saya menggunakan iPad? Karena saya pengen berusaha menggunakan ekosistemnya OS handphone ya, tidak OS komputer ya. Karena lebih ringan, lebih simpel, lebih gampang dipelajari kalau menurut saya ya, begitu ya teman-teman. Dan ini seamless dengan kamera yang saya gunakan di handphone iPhone 11. Jadi dipindahin ke iPad itu gampang banget ya teman-teman. Jadi karena satu ekosistem. Kemudian yang saya gunakan juga laptop ya. Saya juga gunakan laptop. Kadang-kadang ada sedikit pekerjaan yang memang saya perlu menggunakan laptop. Laptop yang saya gunakan ini adalah Xiaomi ya teman-teman. Kemudian saya juga ada action cam. Nah, ini action cam murah ya dari Bipro. Ini Bipro 5 Mark 3S kalau nggak salah ya. Dia sudah ada jack untuk mic eksternal, dan aksesorisnya yang diberikan di kardusnya juga lengkap ya. Nanti saya sertakan link videonya ya. Kalau nggak salah saya juga pernah unboxing ini action cam. Kenapa saya menggunakan action cam juga ya teman-teman? Jadi action cam ini saya butuh kadang-kadang untuk misalkan ngevlog perjalanan pakai mobil atau pakai motor ya, disimpan di helm. Atau misalkan kita masuk ke wahana jalan-jalan, terus misal kita butuh shoot di bawah air gitu ya, kita bisa gunakan action cam ini ya teman-teman. Oke, terus saya juga ada mic ya. Ini mic wireless Boya ya. Ini mic murah. Nanti saya sertakan juga linknya ya. Saya pernah unboxing juga ini. Kalau teman-teman pengen tahu bisa diklik aja ya. Oke, berikutnya saya juga menggunakan headset ya teman-teman. Kalau Samsung ya pakai headset Samsung yang bawaannya ya. Kalau iPhone ya saya pakai headset iPhone yang bawaannya. Buat apa sih headset? Ini buat ngedubbing teman-teman. Kalau misalkan kita bikin video yang kita nggak ngomong di video itu, nanti kita isi suaranya ya, saya pakai headset teman-teman. Atau saya juga pakai mic ya, pakai mic. Ini micnya yang dari mic ini nih, yang dari ini bawaannya. Jadi kadang-kadang saya juga pakai langsung ke handphonenya teman-teman, atau ke iPad ya. Bisa juga ini ya teman-teman buat ngedubbing ya teman-teman. Terus saya juga ini ada mini tripod dari Excel ya, dan dipadukan dengan, kalau nggak salah ini jepitan tuh dari Ulanzi ya, kalau nggak salah ya dari Ulanzi.
Dan ini bener-bener sering banget saya gunakan. Nah, tinggal gini ya. Dan kita bisa simpan handphone di sini. Kita simpan handphone di sini seperti ini, dan kita bisa simpan mic di sini ya, teman-teman. Mic yang saya juga punya mic yang Boya yang MM1 itu harganya 350-an. Kita simpan di sini. Ini lagi dipakai di depan ya, lagi dipakai buat ngerekam juga di Canon EOS M3. Bisa juga dipakaikan ke handphone, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman alat-alat yang saya gunakan untuk YouTube ya. Terus tapi handphone pun sebenarnya ada kekurangannya menurut saya, cuman sedikit saja ya. Cuman kekurangannya ini saya tidak membahas tentang kamera mahal ya, ini saya membahas tentang alat-alat yang saya punya aja ya. Saya tidak membahas alat-alat yang saya nggak punya, ini yang saya punya ya saya bahas. Jadi kalau saya milih ya, saya lebih menggunakan handphone daripada Canon EOS M3 ini. Kenapa? Karena ya tadi yang sudah saya jelaskan. Tapi sebenarnya handphone juga ada kekurangannya. Kalau misalkan saya ngevlog ya, itu kalau misalkan lihat pakai kamera depan, saya suka melihat wajah saya sendiri, padahal kamera kan ada di atas. Nah, jadi hasil videonya itu jadi seperti kemana-mana. Beda halnya kalau kita syuting pakai kamera ya, contoh misalkan mirrorless ini dan action cam ya. Saya cenderung melihat lensanya, jadi ketika ngevlog ya hasilnya akan seperti melihat dengan benar gitu, melihat ke lawan bicara. Beda seperti kalau misalkan pakai handphone, jadi kayak kemana-mana gitu pandangannya, padahal saya pas ngerekam itu lihat wajah saya sendiri, harusnya saya lihat lensa. Oke teman-teman, itu aja video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat ya, semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang baru mau memulai nge-YouTube. Toh pakai handphone juga sangat bisa banget ya, kita bisa rekam di situ, kita bisa editing di situ, kita bisa upload di situ ya. Jadi cukup menggunakan handphone aja sebenarnya teman-teman untuk awalan ya. Dan ya, jika kalian punya pertanyaan, saran atau koreksi, gak perlu ragu, langsung aja tinggalkan komentar di bawah. Dan jika kalian suka, silahkan like video ini dan juga bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe ya, agar bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat dan berkualitas di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.